Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid aktifkan misi operasi Mbappe lagi, PSG hanya punya waktu 50 hari. Bursa transfer musim dingin akan segera dilaksanakan pada Januari 2022 mendatang. Sejumlah rumor transfer pun kembali berhembus menjelang Januari 2022. Salah satu rumor transfer besar yang kembali berhembus adalah kepergian Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Dilansir bolasport.com dari Marca, Mbappe memang pernah ingin pergi dari PSG pada musim panas lalu. Saat itu Real Madrid menawar Mbappe dengan harga yang luar biasa sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Akan tetapi PSG menolak penawaran yang diajukan oleh Real Madrid. PSG masih ingin berusaha untuk meyakinkan Mbappe agar mau tinggal di Parc des Princes. Kontrak Mbappe sendiri akan segera habis pada akhir musim ini atau pada 30 Juni 2022. Namun hingga saat ini PSG masih belum berhasil memastikan Mbappe untuk tinggal di Paris. Alhasil PSG pun hanya mempunyai waktu hingga 1 Januari mendatang untuk mempertahankan Mbappe sebagai pemain mereka. Sementara di lain sisi, Real Madrid mulai memulai operasi untuk mendatangkan Mbappe. Pasalnya, Los Blancos tidak mau memanfaatkan kondisi kontrak Mbappe yang saat ini masih belum diperpanjang oleh PSG. Itu artinya Real Madrid akan mengeluarkan uang untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Hanya saja Real Madrid kemungkinan tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak musim panas kemarin. Dengan kondisi tersebut, Real Madrid bisa saja mendatangkan Mbappe pada bursa transfer Januari nanti. Namun hingga saat ini Real Madrid masih belum memutuskan rencana untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Enjoy di Madrid, Ancelotti akui tak tertarik latih timnas Italia. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengakui ia tak tertarik untuk menukangi timnas Italia karena ia menikmati melatih timnya saat ini setiap hari. Ancelotti sudah kenyang makan garam sebagai pelatih di level klub. Ia pernah melatih di Italia, lalu di Inggris, Jerman, Prancis, hingga Spanyol. Klub-klub yang ditanganinya pun tidak sembarangan, mulai dari AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munchen, hingga Juventus. Ancelotti juga kenyang gelar juara. Ia pernah meraih gelar bersama semua klub yang disebut. Carlo Ancelotti baru saja menjalani wawancara dengan ESPN Kolombia. Pembawa acaranya adalah ex-striker Parma dan timnas Kolombia, Faustino Asprilla. Dalam wawancara itu, Ancelotti ditanya apakah ia berminat melatih timnas Italia suatu saat nanti. Namun pelatih berusia 62 tahun tersebut langsung menepis kemungkinan melatih Azzurri karena ia merasa nyaman melatih di level klub, termasuk di timnya saat ini Real Madrid. Saya tidak tahu, jawab Ancelotti. Saya suka latihan sehari-hari dengan tim. Saya harus memikirkan peran tim nasional, tetapi saya rasa tidak, tegasnya. Sekarang ini, timnas Italia ditangani oleh Roberto Mancini. Di bawah asuhannya, Azzurri bangkit usai sebelumnya gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Italia bahkan sempat mencatatkan rekor tak terkalahkan. Dalam prosesnya, Mancini membantu Azzurri memenangkan gelar Euro 2020. Sekarang ini, Mancini masih terikat kontrak dengan timnas Italia sampai tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Carlo Ancelotti sendiri masih terikat kontrak dengan Real Madrid sampai tahun 2024. Rekrut pemain Real Madrid, Conte lebih suka Bale daripada Hazard. Antonio Conte dikabarkan tertarik mendatangkan Gareth Bale ke Tottenham musim depan. Kontrak Bale di Real Madrid bakal kadaluarsa di akhir musim 2021-2022 ini. Saat ini Conte sedang memulai proyek baru bersama Spurs. Dia ditantang mengembangkan potensi tim yang memiliki komposisi pemain luar biasa. Conte harus melanjutkan kerja Nuno Espirito Santo yang dianggap gagal memaksimalkan potensi Tottenham. Kerja keras dan kualitas Conte sebagai pelatih juara tidak perlu diragukan lagi. Conte dikenal sebagai pelatih yang harus merekrut pemain-pemain tertentu untuk mengisi posisi dalam timnya. Sebab itu, bursa transfer Januari mendatang seharusnya bakal menarik. Pergerakan Spurs di bursa transfer sudah mulai diprediksi sejak sekarang. Jurnalis Spanyol Eduardo Inda membocorkan bahwa Daniel Levy telah menawarkan perekrutan Eden Hazard. Daniel Levy ingin mendatangkan pemain Real Madrid tapi memilih pemain yang selalu cedera. Ujar Inda dikutip dari Marca. Dia ingin merekrut Eden Hazard, tapi Conte telah berkata tidak padanya. Sebab Conte telah mengenal Hazard dari masa kerjanya di Chelsea. Hazard dinilai kurang intensitas dalam bermain dan bukan benar-benar bekerja keras, imbuhnya. Lebih lanjut, Conte justru meminta Levy mendatangkan Gareth Bale. Permintaan ini cukup mengejutkan bagi petinggi Tottenham, mengingat Bale punya riwayat cedera. Meski begitu, Bale punya pengalaman membela Spurs cukup lama. Hal yang paling mengejutkan adalah nama pemain yang diminta Conte kepada Levy untuk direkrut ke London. Dia adalah Gareth Bale, sambung Indah. Kontrak Bale bakal habis di akhir musim ini. Meski begitu, dia tidak bisa dibeli gratis di musim dingin nanti, tandasnya.
Khawatir bintang mudanya terkapar, Real Madrid turun tangan. Jika sesuatu yang sedang dipinjam ke pihak lain rusak, tentu saja si pemilik khawatir dan bakal mengintervensi agar tidak semakin runyam. Situasi itu pula yang menjadi pilihan Real Madrid terkait nasib pemain mudanya Takefusa Kubo. Marca.com merilis, kubu Real Madrid melakukan segala cara agar Takefusa Kubo tak mengalami kesulitan saat melakoni rehabilitasi akibat cedera berkepanjangan. Statistik menyebutkan pemain asal Jepang tersebut sudah absen pada 7 laga terakhir bersama Real Mallorca. Saat ini, status Takefusa Kubo adalah pemain pinjaman Real Madrid di Real Mallorca. Secara umum, Takefusa Kubo sudah berstatus pemain pinjaman di 3 klub berbeda, yakni Mallorca, Villarreal, dan Getafe. Pada 6 laga awal Liga Spanyol 2021-2022, Takefusa Kubo bermain bagus. Sayang, cedera menghantam pesepak bola yang sempat mengenyam pendidikan La Masia ini. Alhasil, ia harus rela melakoni proses pengobatan. Saat ini, kondisi Takefusa Kubo semakin membaik dan siap bermain usai jeda internasional. Nah, disinilah peran Real Madrid yang tidak ingin kecolongan dari sisi medis. Tim medis Real Madrid memantau langsung fase akhir penyembuhan Takefusa Kubo. Hampir setiap pekan, Kubo harus berada di valde bebas. Ia wajib memeriksakan diri sekaligus evaluasi bersama jajaran tim medis Real Madrid. Bagi Real Madrid, Takefusa Kubo adalah aset berharga, dan cedera lutut menjadi atensi lebih bagi manajemen tim asal ibu kota Spanyol ini. Jika proses lancar, Kubo bisa merumput lagi ketika Real Mallorca berstatus sebagai tamu bagi Rayo Vallecano. Keyakinan Iker Casillas, Real Madrid bisa juara Liga Champions. Skuad Real Madrid yang sekarang sudah berbeda dari waktu ketika memenangkan Liga Champions 3 musim berturut-turut. Tapi sang mantan kiper Iker Casillas percaya Los Blancos bisa juara musim ini. Kesuksesan tersebut diraih ketika Real Madrid masih diperkuat Cristiano Ronaldo. Pemain-pemain yang kini sudah berumur seperti Toni Kroos dan Luka Modric pun masih dalam usia puncaknya. Sekarang Real Madrid masih di tahap peralihan. Ronaldo tidak lagi bersama di Santiago Bernabeu dan Modric butuh penerus. Pemain muda seperti Eduardo Camavinga pun direkrut, juga Kylian Mbappe kalau kepindahannya terwujud pada tahun depan. Dan saat ini, pasukan Carlo Ancelotti masih mengandalkan pundi-pundi gol yang dihasilkan Karim Benzema. Real Madrid masih belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik ketimbang waktu mereka baru mulai masa peralihannya. Ketidaksempurnaan ini terlihat ketika Real Madrid tumbang saat bertemu Sheriff Tiraspol pada matchday kedua fase grup Liga Champions. Kendati demikian, mereka masih memiliki peluang besar untuk melaju ke babak 16 besar. Saat ini, Los Blancos menduduki puncak klasemen grup D dengan koleksi 9 poin dan 2 pertandingan sisa. Dan kalau mampu membalas dendam ke Sheriff, maka tiket 16 besar sudah pasti berada di genggaman. Situasinya terlihat mulus buat Real Madrid. Tapi kalau disebut sebagai calon juara, sepertinya cukup muluk-muluk karena masih banyak yang tampil lebih baik. Namun Casillas percaya bahwa mantan klubnya bisa keluar sebagai juara. Saya pikir Real Madrid yang ini bisa menjadi juara Liga Champions. Saya kira ada 4 atau 5 tim tangguh, kata Casillas. Casillas tidak bicara secara rinci kelima tim yang ia sebut sebagai unggulan. Tapi dari perkataannya, pria berumur 40 tahun tersebut cukup yakin kalau Bayern Munchen bakal berbicara banyak. Saya percaya bahwa Bayern Munchen bermain sangat baik, di kandang maupun tandang. Real Madrid bisa membawa masuk anak-anak muda. Lanjutnya, Casillas juga masih memperhatikan keberlangsungan La Liga meskipun sudah meninggalkan Real Madrid sejak tahun 2015 lalu. Pengangkatan Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona menarik perhatiannya. Xavi adalah contoh jelas seorang pemain yang ingin menjadi seorang pelatih. Saya tidak terkejut kalau dia menjadi pelatih Barcelona sekarang. Anda bisa melihat dia dalam perjalanan timnas kami, pungkasnya.